Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya sambil menunggu teman-teman yang lain. Jadi pada hari ini, Sabtu 16 Oktober tahun 2021, kita akan melaksanakan perkuliahan dengan metode daring, ya, dengan metode daring dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan ada 2 sesi, ya. Yang pertama itu adalah sesi penjelasan sampai dengan materi ke-7, lalu dilanjutkan nanti materi ke-8-nya di sesi kedua. Sama dengan pekan lalu, kayaknya kita harus memaksimalkan durasi yang ada pada fasilitas Zoom. Baik, untuk mempersingkat waktu ini, perkuliahan hari ini kita mulai saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia dengan materi komitmen organisasi, yaitu pertemuan kedua di kelas semester 5 manajemen F. Kita mulai saja. Jadi apa manfaat yang dapat diambil setelah mempelajari mata kuliah ini? Yang pertama itu adalah memahami pengertian komitmen organisasi, lalu memahami aspek-aspek dalam komitmen organisasi, lalu menjelaskan proses terbentuknya komitmen organisasi, dan mahasiswa pun mampu menganalisis kasus dengan teori yang dipahami. Memahami arti komitmen organisasi, ya. Komitmen secara bahasa berarti perjanjian, ya, perjanjian atau ada keterikatan untuk melakukan sesuatu atau biasa disebut dengan kontrak. Jadi komitmen itu apa? Komitmen itu merupakan menepati janji, konsisten, menjaga kepercayaan, bersikap jujur, dan bertanggung jawab. Komitmen ini juga dapat diartikan sebagai takaran atau ukuran keimanan seseorang dalam meyakini Sang Pencipta melalui ikhtiar, doa, dan usaha secara bersungguh-sungguh. Komitmen merupakan sikap dasar yang melekat di dalam hati dan pikiran yang mengendalikan perilaku sesuai dengan perjanjian yang ada pada awal yang disepakati secara bersama-sama. Jadi ada peribahasa yang mengatakan kalau binatang yang dipegang itu adalah talinya, kalau manusia yang dipegang adalah ucapannya. Mungkin peribahasa itu sering didengar atau sering diucapkan rekan-rekan sekalian ketika mengalami atau menyetujui komitmen lantas ada yang melanggarnya. Saya ilustrasikan ketika dosen memberikan tugas kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa mengerjakannya dengan tekun dan bersungguh-sungguh, serta mengumpulkan tugas itu dengan tepat waktu. Nah, itulah yang dimaksud dengan komitmen. Jadi ingat ya, bukan mengerjakan sekedarnya, apalagi mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, dan meminta untuk memperpanjang waktu pengumpulan tugas ketika ada tugas yang diberikan. Jadi kita jika ada sikap dan perilaku seperti itu, maka sesungguhnya komitmen itu telah tidak berarti apa-apa lagi ketika kita tidak menepati janji, konsisten, menjaga kepercayaan, bersikap jujur, dan bertanggung jawab atas apa yang diberikan oleh dosen. Itu ilustrasinya. Jadi
kesimpulannya itu begitu seseorang berkomitmen, maka apapun yang terjadi ia harus bertanggung jawab, ia harus menuntaskannya, lalu ia harus jujur, dan pastinya ia harus menepati janji, ia harus melakukan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama-sama. Pemahaman yang coba ingin saya sampaikan dari pengertian tersebut adalah bahwa komitmen itu merupakan sikap dasar. Artinya landasan kita dalam berperilaku atau berbuat, sehingga tidak ada kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan sesuatu atau bertindak. Kita harus fokus pada kewajiban, kita harus menghadirkan integritas seperti kejujuran, tanggung jawab, konsisten, kepercayaan, dan lain sebagainya untuk menjalankannya. Itulah apa yang dimaksud dengan komitmen. Lalu untuk memahami organisasi, ya. Jadi hal pertama yang harus kita miliki adalah keterbukaan cara berpikir. Karena setiap di antara kita ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga dalam memahami sesuatu berdasarkan persepsi diri kita masing-masing, ya itu merupakan suatu kewajaran. Ingat, belajar memahami, dan memahami. Itulah kata kunci, ya. Jadi key-nya di sini adalah berusaha untuk mencari tahu dan menelaah sebuah organisasi secara menurut dia, ya, menurut pengertiannya masing-masing, menurut kondisi psikolog dari masing-masing individu. Jadi merujuk penjelasan tersebut tadi ini, ada banyak orang yang mengatakan bahwa organisasi namun memiliki maksud yang berbeda-beda. Ya, ada orang mengatakan organisasi itu tempat perkumpulan, orang lain itu menyatakan tempat orang bekerja, dan ada juga yang menyatakan sarana untuk mencapai tujuan. Jadi itu tergantung dari persepsi masing-masing. Jadi mereka itu cenderung pada kondisi dan situasi yang dimaksud. Apa yang dimaksud itu adalah yang dialami atau yang tengah disampaikan. Dengan kata lain, semua penjelasan tentang organisasi adalah benar. Namun kita perlu melihat kondisi dan latar belakangnya agar kita dapat memahami apa yang dimaksud organisasi pada saat kita melaksanakan sesuatu. Jadi apa itu organisasi? Mungkin banyak dari rekan-rekan sekalian ini yang telah memahami apa itu organisasi. Jadi di sini organisasi itu bisa orang mengatakannya bahwa organisasi itu adalah wadah, bisa juga tempat perkumpulan, bisa juga tempat bermusyawarah, bisa tempat orang bekerja, bisa juga itu organisasi merupakan kelompok, bisa juga organisasi itu adalah sarana mencapai tujuan. Jadi merujuk pada pernyataan-pernyataan di atas ini yang tertera pada gambar ilustrasi, maka dapat diartikan bahwa organisasi itu merupakan sebuah kesatuan atau entiti yang terdiri dari beberapa orang atau banyak orang. Bisa berupa institusi, bisa berupa asosiasi atau lembaga yang memiliki tujuan yang pastinya sama dan pasti juga berhubungan dengan lingkungan eksternal atau lingkungan luar. Jadi pada dasarnya jika dicermati ada dua unsur utama yang melekat dalam batang tubuh organisasi, yakni ada tempat dan ada tujuan, ya. Sehingga ditariklah kesimpulan bahwa organisasi merupakan wadah, tempat perkumpulan, tempat bermusyawarah,
tempat orang bekerja, tempat kelompok, dan sarana mencapai tujuan. Itulah organisasi. Lalu kita masuk ke selanjutnya, yaitu definisi dari komitmen organisasi. Ada beberapa pengertian komitmen organisasi menurut para pakar. Di antaranya menurut Maudey, Porter, dan Stairs, komitmen organisasi itu dia klasterkan menjadi 3 faktor. Yang pertama itu adalah faktor keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota dalam sebuah organisasi. Lalu yang kedua, keinginan yang besar untuk berusaha bagi organisasi dan kepercayaan yang kuat. Lalu penerimaan terhadap nilai serta tujuan organisasi. Itu menurut Maudey, Porter, dan Stairs ya pada tahun 1979. Sedangkan Robbins dan Judge pada tahun 2013 dia mengemukakan bahwa komitmen organisasional itu merupakan suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Sedangkan pendapat lain datang dari Mather and Griffin ya. Dia pada tahun 2015 menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenali dan terikat pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. Sedangkan menurut Krittner dan Kinichi dalam Putu dan Iwayan pada tahun 2017 mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, untuk individu lain, untuk kelompok atau organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu sikap atau tingkah laku seseorang kepada organisasi berupa loyalitas untuk dapat mencapai visi, misi, serta tujuan organisasi tersebut. Lalu apa sih makna dari komitmen organisasi? Jadi komitmen organisasi ini memiliki beberapa makna. Yang pertama itu adalah hasrat, ya. Lalu yang kedua adalah keinginan. Lalu yang ketiga itu adalah keyakinan. Jadi hasrat di sini bahwa bagaimana seseorang anggota organisasi itu memiliki hasrat yang kuat sehingga dia akan memberikan kontribusi yang maksimal kepada organisasinya. Lalu keinginan, jadi sebuah keinginan untuk berusaha keras atas nama organisasi. Di sini adanya sebuah keinginan untuk lebih berusaha keras guna mencapai sesuatu agar organisasinya ini juga menjadi bagus. Lalu terkait dengan poin ketiga ini keyakinan. Jadi di sini sebuah keyakinan yang pasti dari penerimaan nilai-nilai dan tujuan. Ada keyakinan bahwa ketika dia bergabung dengan organisasinya, dia akan memiliki sesuatu yang menjadi baik. Dikarenakan nilai-nilai yang dianut oleh organisasinya dan nilai-nilai pribadi yang dianut oleh anggota tersebut menjadi terangkum menjadi satu. Sehingga anggota itu yakin dengan keberadaannya. Di situ akan membuat suatu prestasi buat dirinya sehingga keyakinan itu juga pastinya menjadi penting untuk menimbulkan sebuah komitmen organisasi. Slide ketiga, slide kelima ini terus bagaimana bentuk dari komitmen organisasi? Ya, jadi komitmen organisasi ini terdiri atas 3 bentuk, yakni komitmen sebagai suatu kelekatan afeksi pegawai atau karyawan atau individu
terhadap organisasi. Lalu ada komitmen ini dipandang sebagai biaya yang timbul jika meninggalkan organisasi. Lalu juga ada komitmen sebagai suatu kewajiban untuk tetap berada dalam sebuah organisasi. Yang pertama ini adalah komitmen afektif. Di sini dideskripsikan bahwa keterikatan emosional, identifikasi, dan keterlibatan dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini, karyawan pastinya ingin tetap berada di organisasi tersebut karena kelekatan emosional atau emotional attachment dengan organisasi tersebut. Jadi dapat juga dikatakan bahwa komitmen afektif ini menunjukkan suatu kelekatan secara emosi maupun psikolog dan hasrat untuk mengidentifikasikan diri dengan organisasi. Seseorang dikatakan memiliki komitmen afektif yang tinggi, merasa bahwa organisasinya ini baik dan dijadikan sebagai bagian dari konsep diri. Faktor yang menyebabkan munculnya model komitmen ini adalah hal-hal yang meliputi karakteristik personal, kondisi kerja, dan pengalaman selama bekerja. Jadi dapat pula dikatakan bahwa komitmen afektif ini merupakan sebuah yang lebih mengarah pada hubungan emosional antara anggota terhadap organisasi. Orang yang selalu ingin terus bekerja di organisasi tertentu karena mereka searah dengan tujuan dan nilai-nilai dalam organisasi tersebut. Biasanya sih orang yang memiliki tingkat komitmen afektif yang tinggi mempunyai keinginan untuk selalu tetap tinggal dan berada di organisasi karena mereka mendukung tujuan organisasi dan selalu siap membantu mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Jadi kesimpulannya di sini bahwa komitmen afektif ini merupakan suatu keadaan secara afektif atau karena adanya kelekatan emosional dengan organisasi yang disebabkan dengan keterlibatan dan kenyamanan anggota di dalam sebuah organisasi. Lalu yang kedua itu ada komitmen berkelanjutan, komitmen kontinuitas, ya. Jadi komitmen berkelanjutan ini merupakan komitmen yang lebih mengarah pada keinginan seseorang karyawan yang memiliki harapan untuk tetap tinggal pada organisasi karena ada perhitungan atau analisis mengenai untung dan rugi yang mana lebih mengarah pada nilai ekonomi sehingga individunya di sini merasa perlu untuk selalu mempertimbangkan keputusannya bila harus meninggalkan organisasi, ya. Karena semakin lama karyawan tinggal di dalam sebuah organisasi, maka akan semakin takut kehilangan apa yang sudah mereka tanam atau investasikan di dalam organisasinya itu selama ini. Jadi komitmen kontinuitas di sini atau komitmen berkelanjutan dapat diartikan sebagai keterikatan yang konsisten dalam beraktivitas didasarkan pada penghargaan individu, ya. Jadi didasarkan pada penghargaan individu terhadap apa yang telah diberikan kepada organisasi atau perusahaan. Lalu bagian ketiga ini adalah komitmen normatif. Komitmen normatif ini merupakan sebuah komitmen yang lebih mengarah pada perasaan karyawan yang mana pastinya mereka loyal untuk tetap tinggal dan bertahan dalam sebuah organisasi. Karyawan yang mempunyai tingkat komitmen normatif tinggi akan selalu memperhatikan apa yang dinyatakan orang lain tentang mereka. Jika meninggalkan organisasi tersebut, mereka tidak ingin mengecewakan pimpinan dan khawatir jika rekan kerja mereka ini memiliki pikiran buruk terhadap pengunduran dirinya, ya. Komitmen ini akan timbul karena karyawan merasa wajib setia
patuh dan taat kepada organisasi karena telah diberikan kompensasi ya berupa reward ya. Jadi sehingga membuat karyawan ini memiliki loyalitas yang tinggi serta pastinya merasa lebih wajib untuk membalas dari apa yang telah diberikan oleh perusahaan atau organisasi. Lalu kita masuk pada aspek-aspek komitmen organisasi. Ada beberapa aspek dari komitmen organisasi. Yang pertama itu adalah aspek identifikasi. Jadi rasa identifikasi yang diwujudkan dalam bentuk kepercayaan karyawan terhadap sebuah organisasi. Ini dapat dilakukan dengan memodifikasi tujuan organisasi sehingga mencakup beberapa tujuan pribadi pada karyawan ataupun dengan kata lain perusahaan memasukkan pula kebutuhan dan keinginan karyawan dalam tujuan organisasinya ya. Jadi dalam hal tersebut membuahkan suasana saling mendukung di antara para karyawan dengan pelaku organisasi. Lebih lanjut, suasana tersebut akan membawa karyawan dengan sukarela menyumbang sesuatu bagi tercapainya tujuan organisasi. Karena karyawan menerima tujuan organisasi yang dipercaya oleh dan disusun oleh demi memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Jadi di sini ada beberapa kebutuhan yang direalisasikan dan dijalankan oleh perusahaan, kebutuhan dari karyawan tersebut. Yang kedua itu ada aspek keterlibatan. Di sini aspek keterlibatan atau partisipasi karyawan dalam aktivitas-aktivitas keorganisasian juga itu sangat penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena adanya keterlibatan karyawan menyebabkan mereka akan mau dan senang bekerja sama baik dengan pemimpin ataupun dengan rekan sejawat mereka. Salah satu cara yang dapat dipakai untuk memancing keterlibatan karyawan adalah dengan memancing partisipasi mereka dalam berbagai kesempatan pembuatan keputusan ya, yang dapat menumbuhkan keyakinan pada karyawan bahwa apa yang telah diputuskan mereka merupakan keputusan secara bersama. Di sini mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan karyawan. Ya, jadi ide-ide mereka ini juga digunakan dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis di dalam penyusunan tujuan dari organisasi atau perusahaan, sehingga mereka tidak hadir hanya jika mereka benar-benar sakit ya. Di sini ya, bekerja sama dengan atasannya maupun rekan sekerjanya, mereka itu pastinya terfokus akan loyal, selalu ingin hadir ya, kecuali ada halangan baru mereka tidak hadir. Lalu apa yang ketiga itu adalah aspek loyalitas. Loyalitas karyawan ini, aspek loyalitas ini memiliki makna kesediaan seseorang untuk melanggengkan hubungan dengan organisasi. Bila perlu, dengan mengorbankan kepentingan pribadinya tanpa mengharapkan apapun dari organisasi tersebut. Kesediaan karyawan untuk menjunjung komitmen karyawan terhadap organisasi di mana mereka pastinya bekerja atau di perusahaan mereka. Hal ini dapat diupayakan bila karyawan merasakan adanya keamanan dan kepuasan di dalam organisasi tempat karyawan bergabung dan bekerja. Lalu adapun aspek selanjutnya itu adalah aspek komitmen berkesinambungan, yaitu komitmen yang berhubungan dengan dedikasi anggotanya di dalam melangsungkan kehidupan organisasi dan menghasilkan orang yang mau berkorban dan berinvestasi pada organisasi. Lalu ada juga nih komitmen terpadu, yaitu
Komitmen anggota terhadap organisasi sebagai akibat adanya hubungan sosial dengan anggota lain di dalam organisasi. Ini terjadi dikarenakan karyawan telah percaya bahwa norma-norma yang dianut organisasi itu merupakan norma-norma yang sangat bermanfaat bagi karyawan. Lalu adapun ini komitmen terkontrol, yaitu komitmen anggota pada norma organisasi yang memberikan perilaku ke arah yang diinginkannya. Norma-norma yang dimiliki organisasi sesuai dan mampu memberikan sumbangan terhadap perilaku yang diinginkannya. Lalu kita masuk kepada faktor-faktor komitmen organisasi. Ya, kita lihat dulu lagi berapa waktunya. Oke.